addiction adalah suatu kegiatan atau suatu hal yang terus dilakukan. Dapat berupa zat atau kegiatan. Jadi kita mencari kayak kesenangan dan juga kayak mencari mood atau enggak kayak vibe gitu yang senang gitu. Jadi addiction juga merupakan hubungan yang abnormal atau patologia dengan sebuah benda atau zat atau kegiatan. Nah, ini juga dapat berdampak, biasanya berdampaknya negatif, kayak drugs atau kayak narkoba atau kayak main HP juga termasuk sih. Oke, habis itu addiction ini menggunakan zat tertentu atau melakukan sesuatu kegiatan secara menerus-menerus, jadi kayak tidak bisa dikendalikan atau kayak susah sekali untuk dikendalikan. Oke. Nah, lanjut kita setelah sudah dijelaskan apa itu adiksi, kita mau tes nih. Bisa dibedain nggak adiksi sama hal yang biasa aja? Nah, contoh yang pertama ada scroll TikTok sampai lupa mandi. Kira-kira ini termasuk adiksi atau ini tuh hal yang biasa aja? Oke, Om Tante yang menurut Om Tante ini adalah aktivitas adiksi, silakan angkat tangan kanan. Tapi kalau bukan, silakan angkat tangan kiri. Oke, semua setuju ini adiksi ya. Scroll TikTok sampai lupa mandi. Nah, benar, itu adalah adiksi ya, itu bukan hal biasa, karena scroll TikTok ini mempengaruhi kehidupan kita, yaitu mandi atau lupa mengerjakan tugas itu juga mengganggu aktivitas kita yang lain. Nah, yang kedua contohnya makan Indomie seminggu sekali. Harus seminggu sekali makan Indomie. Nah, misalnya seminggu sekali maunya gitu. Misalnya lapar mau makan Indomie gitu. Yang setuju ini adiksi tangan kanan, yang hal biasa nanti. Kalau makan Indomie, sebentar. Kalau makan Indomie setiap hari itu adiksi bukan? Oh, adiksi. Adiksi atau makanannya cuma enak aja? Tapi kalau makanan enak aja, masa sampai terus-terusan? Nah iya, betul. Kayak kalau cuma enak aja, kenapa terus-terusan? So, jawabannya? Ya, itu bukan adiksi kan? Belum. Oh, oke. Karena itu frekuensi dilakukannya itu nggak terlalu sering dan nggak sampai mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi masih bisa dikontrol. Yang contoh ketiga itu cek HP setiap 5 menit. Jadi ada notifikasi langsung cepet-cepet gitu. Atau misalnya HP-nya hilang langsung stres kan gitu. Yang adiksi tangan kanan, yang biasa kaki. Kalau setiap 5 menit ya, Saya nggak setiap menit sih. ya pasti adiksi. Benar, ini adiksi karena frekuensinya tuh sangat sering ya, 5 menit langsung. Tergantung. Ya kalau berbisnis enggak. Kalau kamu kerja jadi customer service mau kemana? Iya, ya itu ya bukan adiksi. Tapi kalau ini untuk pribadi itu efek. Iya, tergantung tujuan juga. Iya, betul. Nah, contoh yang keempat atau 5 itu minum teh es setiap makan siang. Setiap, kalau ada kata setiap berarti Karena salah atau manis nih? rutinnya. Kalau salah sih gas-gas aja nggak sih? Yang maksud kenapa? Itu jawab gue. Kebiasaan juga bisa sih. Kebiasaan ya, sebab addiction atau bukan kalau kebiasaan? Bukan. Bukan, kalau biasa kebiasaan bangun jam 6 pagi bukan artinya addiction. Kalau Ya, itu kebiasaan hal lagi. positif. Benar kata tante, ini tuh bukan termasuk adiksi ya, karena ini emang ya habit aja. Dan yang terakhir itu main game sampai 5 waktu. Ini addiction. Kebetulan salah satu teman saya yang kecanduan bisa. Oh, kamu makan telat ya? Ya, jadi lupa mandi. Betul. Scroll TikTok, lupa mandi. Oke, ini udah cukup jelas ya jawabannya yang benar. Kalian kayak gitu nggak?
bisa berdampak ke sangat negatif ya. Itu harus berhal lagi. Iya, biasa gitu. Ladies, the photo was alcohol and drugs, right? Oke, jadi orang yang mengalami kecoklatan itu biasanya nggak bisa berfungsi secara normal tanpa mengonsumsi zat-zat kimia tadi. Dampaknya bisa sangat serius dan bisa berdampak secara fisik maupun secara mental. Yang kedua adalah behavioral addiction, yaitu tentang kecanduan terhadap perilaku tertentu seperti main game ataupun makan yang berlebihan. Meskipun tidak melibatkan zat-zat kimia tadi, adiksi ini juga bisa menjadi kecanduan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi kedua-duanya sama-sama berbahaya dan membutuhkan perhatian yang tepat. Jadi karena saya tanya, aku bedanya gitu dengan minum kayak siap. Bedanya karena itu dampak negatif. Kalau SD kan nggak terlalu. Ya, nggak tahu berapa fatal kan. Nah, jadi gimana sih kita menangani adiksi tadi? Yaitu dengan melihat gejala-gejala dari addiction. Yaitu ada yang progresif, kehilangan kontrol diri, menyita pikiran, mengidam-idamkan sesuatu, berdampak buruk pada kehidupan, toleransi lalu yang meningkat, munculnya withdrawal symptoms, yaitu kayak seperti gejala depresi, cemas ataupun gemetar. Yaitu terus juga ada pelarian dari permasalahan hidup. Dan penyebab addiction itu sebenarnya ada banyak, cuman yang utama tuh ada 3, yaitu biologis itu lebih ke dari keturunan atau bawaan lahir. Nah, yang kedua ada sosial, yang sosial lebih mengarah dari teman-teman gitu, kayak ikutan teman-teman. Terus yang terakhir ada psikologis, seperti gangguan stres, trauma, grief, shame, dan juga major life events lainnya. Kasih contoh adiksi secara biologis. Kalau biologis itu misalnya kalau orang tuanya ada addiction merokok, anaknya juga bisa ikutan ada addiction merokok. Oke, lanjut dalam teori psikologi, adiksi ini dapat terjadi karena adanya operant conditioning atau adanya reward. Jadi kita terus-terusan mendapatkan reward dan kita mendapatkan rasa kayak euforia, itu kayak rasa senang berlebihan, sehingga kita bisa timbul rasa adiksi. Lalu cognitive distortion, jadi kayak kita tuh merasa senang karena hanya ada satu hal. Misalnya kita senang karena ada main game. Nah, jadi kita akan bergantung pada hal tersebut doang buat memuaskan rasa kesenangan kita. Lanjut ke developmental teori, seperti masalah identitas atau masalah kehidupan. Jadi kayak kita tuh buat nyari jalur aditif biar lari dari rasa kebebanan ini. Jadi biar muncul rasanya senang karena ada adiksi. Kalau yang nomor 1 contohnya. Nomor 1 contohnya kita misalnya nih kayak misalnya kita dapat kayak sorry. Jadi misalnya saya ambil contoh yang agak sensitif, kayak misalnya pornografi ya. Kita melakukan hal yang tidak dengan masturbasi. Nah, akhirnya kan kita merasakan rasa yang nikmat, sehingga kita kayak dapat reward gitu loh. Wah, puas banget habis ini. Habis itu akhirnya muncul rasa adiktif. Jadi kepengen lagi gitu. Ya. Apakah puas itu ribut? Ya. Hah? Rasa euforianya maksudnya. Rasa euforia kayak rasa yang senang gitu loh. Abis kita ngelakuin itu, wah senang banget. Mungkin pos itu bukan reward, tapi menurut otak kita itu sebagai reward. Sistem. Bisa juga kayak judi, orang judi online, pernah menang doang, padahal kalahnya juga dibanding itu bisa. Pornografi juga benar kok. Pornografi, Lawan ada judi, itu Oke, lanjut bisa ke jadi
bisa berdampak kepada otak kita. Ya seperti yang tadi, pengaruh terhadap reward system, di mana kita selalu berlatihan untuk mendapatkan hadiah-hadiah untuk diri kita sendiri agar merasa terpuaskan. Lalu ada hipokampus, yaitu penurunan fungsi memori, di mana adiksi ini bisa berdampak terhadap penurunan atau fungsi-fungsi otak yang bisa membuat kita lupa gitu. Terus ada frontal lobe, di mana ini tuh dapat berdampak pada gangguan pengambilan keputusan. Jadi umumnya orang-orang yang adiktif itu bisa sulit dalam mengambil keputusan atau bahkan bisa mengambil keputusan yang buruk. Lalu toleransi dan ketergantungan. Nah ini jadi adiktif itu bisa menimbulkan ketergantungan kita terhadap suatu hal. Misalnya contoh lagi HP. Nah kita tuh jadi otak kita berpikir kalau misalnya HP itu kita harus ada, jadi bergantung terhadap HP doang. Habis itu amigdala pengaruh pada emosi dan stres. Nah adiktif ini berpengaruh terhadap emosi kita yang lebih sulit untuk dikontrol, jadi lebih sering marah-marah. Habis itu lebih mudah terkena stres dan juga ya hal-hal buruk lainnya. Lalu penurunan koneksi antara area otak. Jadi kayak kinerja otak-otak kita itu menurun karena adanya adiktif dan kurang fokus terhadap suatu hal. Seperti tadi nanya ya, sebelumnya di slide 2 sebelumnya kan toleransinya meninggi, maksudnya itu gimana? Toleransinya meninggi di slide 2 slide sebelumnya tuh ada toleransi terlagi gitu. Toleransi level meninggi itu maksudnya gimana? Saya kasih contoh yang sensitif tadi yang tentang pornografi. Misalnya kamu, maaf ya, masturbasi. Kita masturbasi sekali, mungkin kita rasa puas. Terus kalau kita lebih lanjut lagi, nanti kita masturbasi sedikit lagi, kita tuh kayak nggak rasa cukup gitu. Kita harus nonton porno, kita harus lihat apa gitu, kita harus pikir sesuatu. Jadi baru rasa enak gitu. Maksudnya level tolerance-nya jadi tambah meninggi, level up Kayak gitu kita ya. mau lebih banyak gitu. Abis ini apa nih kurang gitu ya, yang kemarin kurang, jadi dia apa lagi Kita gitu. menambah terus gitu kan. Kayak drugs misalnya tadinya 1 jadi Oh, lagi, ya. 5 bisa 10 gitu ya. Ya sebenarnya dosis yang lebih banyak buat ngerasain efek yang sama. Nah, kita sekarang ice breaking. Sorry guys. Nah, kita sekarang ice breaking. Ada yang tahu nggak sekarang ice breakingnya apa? Ya enggak. Yes dong, yes dong. Nggak tahu ya. Oke. Guys, oke. Nah, jadi judul buat ice breaking ini, judul ice breaking ini adalah tebak aku adiksinya apa. Nah, jadi instruksinya itu, jadi kita bagi peserta jadi kelompok kecil. Jadi kalau bisa 2 atau 4 orang. Coba. Karena ada 10 orang, menurut saya mending kita split half aja ya. Jadi 5-5. Oh ini udah rumit ya? Ini udah sistem sebenarnya. Ini masalah Udah masalah di tempat duduk jadi. Nah, jadi tiap kelompok memilih satu kebiasaan yang bikin addiction-nya. Contoh kayak kopi atau scrolling Instagram, pokoknya apa aja. Habis itu nanti baru yang kelompoknya itu bikin kayak 3 atau 4 clue, jadi tahu kayak let's say ya. Jadi kayak kalau ngedapet ini kepala aku itu pusing, jadi itu first clue. Nah ada yang tahu gak dulu? Mungkin saya sama Justin bisa praktekin ya. Justin lagi sering praktek sama Aku ya asik gitu. Mungkin saya sama Justin bisa praktekin gamenya. Misalnya ini saya lakukan tanpa kata ya. Awal. Nah kayak gitu, dia langsung tahu itu apa. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa bikin kayak arahan mereka. Masih kode gitu. Tapi kita kodenya tuh kayak ngomong, ya ngomong bukan Oh, kayak nggak jadi deh. Oke, ada bawain praktekin. udah tadi. Oh tadi. Ya. Atau mau satu
lawan grup itu. Lawan. Jadi Jadi kata lawan. Oke. Gue itu bisa juga. Iya. Iya. Udah langsung ini. Dekat apa?
punya mereka tidak beraktivitas. Setiap kelompok ada yang mau wakilin ke depan nggak? Main game gitu. Ada yang mau wakilin? Jadi itu ada mau nggak ya? Akan harus ada satu gitu. Ini aja nih, Jadi itu kan yang sama bisa baca. Ada itu lagi. Ketik. Nah, Ya. Oh nanti dari kalian satu keluar gitu. Silakan kalian aja, kita spectator kan ya. tadi jawabannya apa? Tidak beraktivitas. Pilihannya udah. Tidak. Yang tidak beraktivitas sudah benar. Yang tadi jawaban tidak beraktivitas. Nah, ini satu masuk. Masuk ya, Pak. Yang telah masuk. Saya tadi mereka udah ngobrol terus. Tapi ini kan satu kan? Oh sama. Nasi padi. Satu clue-nya tidak beraktivitas. Iya. Tidak beraktivitas. Oh jawabannya ya. Tidur. Tidur. Udah. Kami ikut kasih tahu. Iya boleh. Benar. Benar. Benar ini. Tapi tidur addiction memang itu addiction. Tidur addiction. No, like every time we get it. It's not like Is it good? Gampang ngantuk maksudnya. Kelebihan tidur. Oh, tidur terus. Tidur Mager. Mager kali ya, malas gerak. Jadi bawahnya pikirannya Bingo. bisa jadi. Jadi ini sebenarnya siapa punya addiction sih? Kok kita yang Oke. Boleh sih. deep sleep gitu. Berarti aku enggak. Apa yang kita bahas? Iya. Satu dulu. Oke. Oh, kita tarik. Oke, jadi yang pertama perlu biaya. Judi. Main game. Shopping. Jalan-jalan ke luar negeri. Kedua. Iya, guru kedua. Untuk kedua, populer di era sekarang. Oh. Wah, Langsung. Ya, operasi. Tadi kita hampir mau operasi. Oke, terakhir. Grup pertama, di sini muncul di gen kita. Kamu udah operasi. Oh iya, kemarin. Main game. Iya, main game, bukan. TikTok. Nah, TikTok. Iya, iya. Aku lagi. Ini kamu ada apa? Nanti udah. Tapi yang operasi kita juga ada Oke, om tante kak dan teman-teman
semuanya gitu. Terus akhirnya ini yang paling berdampak, life breakdown. Ini sampai kehidupan kita udah langsung pecah. Addictive self sepenuhnya mengontrol diri. Kita beneran gak mau melakukan hal yang produktif lagi. Kita mau lebih fokus dalam berjudi, nonton porno, minum alkohol. Terus ya beberapa kehidupan kita tahu. Terus kita juga sudah tidak bisa berhenti tanpa intervensi orang lain. Misalnya teman kita ajakin kita nonton atau ajakin kita melakukan hal yang produktif. Tapi kita addictive self kita mulai maju, addictive self kita mulai mengontrol diri dan menghentikan kita untuk main sama teman. Karena kita lebih maunya tuh kita lebih maunya minum alkohol, nonton porno atau melakukan hal yang ya tergantung dengan addictive self kita ya. Kerusakan emosional, fisik, bahkan hancurnya relasi sosial. Ini untuk fisik, saya mau highlight lebih ke alkohol sama makanan yang gak sehat ya. Kalau kita adiksi makanan yang gak sehat sama alkohol, pasti badan kita akan lebih tidak sehat, jerawat mulai keluar, hal-hal seperti itu. Dan terlalu banyak rasa sakit yang dialami sehingga terus-terusan. Ini termasuk mental dan fisik juga seperti sebelumnya. Nah, bagaimana cara menangani hal tersebut? Satu, untuk mental kita bisa melakukan counseling atau terapi. Kalau kalian belum punya uangnya, pasti ada kita juga bisa counseling dengan teman kita yang kita percayai, pasti. Teman yang mungkin bisa mendengar dan memberikan kita advice yang baik. Physical check-up itu sebenarnya ini lebih ke hal yang seperti minum drugs sama makanan yang tidak sehat ya. Kalau kalian bisa melihat ada hal yang terjadi dalam badan kalian, pasti lebih baik kita ketemu dokter untuk fisikal kita. Kalau lingkungan, kita harus ketemu teman-teman dan keluarga yang lebih teratur lah, yang tidak melakukan rokok, yang tidak minum setiap hari. Terus kita bisa ya membuang waktunya dengan mereka saja. Kalau untuk emosi, balik lagi dengan mental, sebenarnya emosi sama mental sama aja sih, lumayan dekat. Kalau spiritual, ya kita bisa menggunakan waktu kita daripada untuk minum, kita menggunakannya untuk berdoa pada Tuhan. Dan kita membahas kepada Tuhan, kenapa saya merasa ini, gimana saya bisa melakukan yang baik. Terus Tuhan pasti akan menolong. Nah, kalau lifestyle kita ini sangat penting ya. Kalau lifestyle kita setiap hari cuma melakukan yang kita adiksi, ya pasti kita nggak bakal ganti. Tapi kalau kita sehari-hari ketemu teman yang baik, ketemu counselor yang cukup baik juga, pasti lifestyle kita akan lebih baik. Ini karena sama sosial sama aja. Job atau studi lebih ke kayak hal yang produktif ya. Kalau kita tidak lakukan rokok atau gitu-gituan, pasti kita mending melakukan hal yang lebih baik terhadap kita, apalagi untuk masa depan. Orang tua dan